Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyusirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina maulana Muhammadin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kaysu man dana nafsahu wa amila lima ba'da mauti. Rahul Ahmad wa Tirmizi an Sadad bin Aus radhiyallahu an. Ustadz dan Ustazah Sekolah Islam Terpadu se-Kalimantan Barat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai saat ini kita dipertemukan dengan bulan Ramadan, bulan yang sangat kita nantikan kedatangannya. Dan mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan amaliyah Ramadan tahun ini. Dan mudah-mudahan bulan Ramadan tahun ini menjadi bulan Ramadan yang terbaik bagi kita semua. Bulan Ramadan adalah bulan yang banyak memiliki keutamaan. Banyak dihapuskannya dosa, kemudian dilipat gandakannya pahala. Sampai di 10 terakhir ada satu malam yang disebut malam Lailatul Qadar yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Bulan Ramadan adalah sarana yang tepat, momentum yang tepat untuk melatih diri kita di dalam mengendalikan nafsu kita dan melatih dari kita untuk melakukan amal-amal yang senantiasa kita tunjukkan untuk hari akhirat. Sebagaimana tadi saya sampaikan di dalam hadis Rasulullah SAW, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da mauta. Seorang yang cerdas adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah kematiannya. Seseorang yang dianggap cerdas, ruhiyahnya adalah orang-orang yang memiliki tekad dan semangat yang kuat, berusaha untuk memanfaatkan setiap momentum di dalam kehidupannya, sehingga tidak ada waktu yang terbuang, sehingga tidak ada waktu yang sia-sia. Semuanya akan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang cerdas ruhiyahnya adalah orang yang senantiasa melakukan amal-amal perbuatan dengan orientasi akhirat. Amal-amal yang dilakukannya adalah senantiasa sesuai dengan adab-adab yang harus dipenuhinya. Dia beramal dengan penuh keikhlasan dan tidak menyekutukan Allah, sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Kahfi, barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah, dengan Tuhannya, hendaklah ia melakukan amal-amal soleh. Dan janganlah ia mempersekutukan dengan sesuatu apapun dalam beribadah kepada Tuhannya. Demikian juga di dalam surat Al-Bayyinah, Allah juga menjelaskan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dina hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa zalika dinul qayyimah. Jadi Allah menginginkan bahwa amal-amal yang berorientasi akhirat adalah amal-amal yang betul-betul yang murni, yang diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, ketika menjelaskan ayat di dalam surat Al-Kahfi ayat 110,
dia mengatakan bahwasannya syarat diterimanya amal adalah, yang pertama adalah dilakukan dengan ikhlas, dan yang kedua adalah mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Orang-orang yang beramal dengan orientasi akhirat, maka dia akan beramal dengan penuh rasa cinta, rasa takut dan harap. Para ulama bersepakat bahwasannya amal orang-orang yang beriman adalah amal yang dilakukan dengan penuh rasa cinta, rasa takut dan rasa harap. Jika salah satunya tidak ada, maka itu bukanlah amal-amal orang-orang yang beriman. Orang yang beriman yang senantiasa mengharap balasan dari Allah di yaumil akhir adalah orang-orang yang beramal dengan rasa cinta, rasa takut dan penuh dengan harap. Yang ketiga adalah amal yang berorientasi akhirat, adalah bahwasannya amal yang dilakukannya ini adalah semata-mata karena taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan amal yang dilakukan dengan orientasi akhirat itu selalu mengakui adanya kekurangan dalam setiap beramal, sehingga kita akan terus-menerus memperbaiki amal yang kita lakukan. Tidak mengiringi amal kebaikan dengan kemaksiatan, atau melakukan amal kebaikan dengan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ustadz dan Ustazah Sekolah Islam Terpadu se-Kalimantan Barat. Ciri-ciri orang yang memiliki kecerdasan ruhiyah yang pertama adalah memandang segala hal sebagai peluang untuk meraih dan meningkatkan pahala. Bagaimana dikisahkan tentang bagaimana dikisahkan ya tentang semangatnya beramal Abu Bakar As-Siddiq dan Umar radhiyallahu anhu. Mereka selalu berlomba-lomba di dalam melakukan amal-amal kebaikan. Diceritakan bahwa dalam kisah antara Umar dan Abu Bakar ini, yaitu bagaimana ketika keduanya melihat seorang nenek tua yang buta yang tinggal sendirian di sudut kota Madinah. Maka Umar pun berharap bahwa ini adalah sebuah peluang amal yang besar, sehingga dia ingin mendatangi rumah nenek tua tersebut dan bisa memberikan bantuan atau makanan setiap hari kepada nenek tua tersebut. Tetapi ternyata sebelum Umar sudah ada orang yang mendahului untuk memberikan makanan dan minuman kepada nenek tua tersebut. Sehingga akhirnya Umar penasaran, siapakah gerangan yang selalu mendahuluiku dalam membantu nenek tua yang buta ini. Sehingga Umar pun datang bergegas lebih pagi lagi, dan dia sekaligus ingin melihat siapa gerangan orang tersebut. Ternyata orang tersebut adalah Abu Bakar Siddiq. Nah, ini adalah suatu kompetisi dalam kebaikan yang ditujukan oleh Umar dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Seorang yang memiliki kecerdasan ruhiyah akan selalu melihat bahwasannya setiap hal yang ada di depan matanya itu merupakan peluang amal yang bisa dia maksimalkan. Yang kedua adalah orang yang memiliki kecerdasan ruhiyah adalah orang yang melakukan amal kebaikan yang bernilai kepeloporan. Di dalam hadis Rasulullah SAW
Barang siapa yang memberi teladan sunnah kebaikan dalam Islam, maka ia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang mengamalkannya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Orang yang cerdas ruhiyahnya akan senantiasa menjadi pelopor kebaikan di dalam beramal, sehingga dia menjadi orang yang terdepan, orang yang pertama kali melakukan kebaikan-kebaikan, dan setiap kebaikan yang dicontohkannya jika diikuti oleh orang lain, maka dia pun akan mendapatkan pahala dari kebaikannya tersebut. Ustadz dan ustazah yang dirahmati Allah, orang-orang yang berorientasi akhirat atau memiliki kecerdasan ruhiyah adalah orang yang selalu memprioritaskan amal yang bermanfaat dan berpahala besar. Di antara tanda-tanda kebaikan Islam adalah seorang adalah meninggalkan hal-hal yang bermanfaat baginya. Hadis riwayat Tirmidzi. Ustadz dan ustazah yang dirahmati Allah, di dalam kehidupan ini tentunya juga kita menginginkan bahwa amal-amal yang kita lakukan adalah amal-amal yang bernilai besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, salat 5 waktu berjamaah di masjid tentunya lebih utama dibandingkan dengan salat sendirian di rumah, karena nilainya lebih besar pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga di malam Lailatul Qadar yang mungkin nanti akan kita lalui, ini adalah suatu malam yang tidak boleh kita lewatkan, karena di malam itu nilai-nilai pahala amal itu akan dilipat gandakan. Orang-orang yang cerdas ruhiyahnya juga beribadah dengan cara-cara yang dapat melipat gandakan pahala. Seandainya seorang yang mengetahui pahala azan dan saf pertama yang tidak bisa mereka dapatkan kecuali dengan melakukan undian, niscaya mereka akan mengundinya. Seandainya mereka mengetahui pahala datang lebih awal menuju salat, niscaya mereka akan berlomba-lomba untuk melakukannya. Seandainya mereka mengetahui pahala salat isya dan subuh, niscaya mereka akan mendatangi masjid-masjid untuk melakukan meskipun harus merangkak. Ini adalah ciri-ciri orang yang cerdas ruhiyahnya, yaitu dia akan melakukan ibadah-ibadah dengan cara-cara yang dapat melipat gandakan pahalanya. Berikutnya adalah ciri yang terakhir adalah melakukan amalan yang sering disepelekan. Contohnya misalnya Bilal bin Rabah. Rasulullah SAW bersabda, "Hai Bilal, katakan kepadaku suatu amal islami yang kamu kerjakan dan paling kamu harap pahalanya di sisi Allah, karena aku dengar suara kedua sandalmu di dalam surga." Ia menjawab, "Aku tidak melakukan amalan apa-apa yang paling aku harapkan pahalanya selain aku selalu melakukan sholat setelah wudhu di malam ataupun di siang hari, sebagaimana telah ditetapkan untukku." Ustadz dan ustazah yang dirahmati Allah, orang-orang yang memiliki kecerdasan ruhiyah juga memiliki kelestarian amal, menjaga kelestarian amalnya, sehingga amal-amal yang dilakukan adalah kontinu dan terus-menerus. Dan yang terakhir adalah orang yang memiliki kecerdasan ruhiyah adalah orang yang bersegera bertobat dan tidak mengulangi kemaksiatannya. Allah
sangat menyukai orang-orang yang bertobat. Maka oleh sebab itu, apabila kita melakukan suatu kesalahan, maka segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz dan ustazah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan ustaz dan ustazah Sekolah Islam Terpadu senantiasa diberikan kemampuan dan kekuatan untuk melakukan dan memaksimalkan amal-amal ibadah Ramadan kali ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap amal yang kita lakukan adalah amal-amal yang terbaik yang kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Mohon maaf jika ada kekurangan, hilaf dan salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit ya?